Video kali ini saya akan menjelaskan tentang inverse matrix di ordo 3x3. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara mencari determinan matriks di ordo 3x3. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana cara mencari inverse matrix di ordo 3x3. Nah, di sini diberikan rumus ya untuk mencari inverse matrix di ordo 3x3 itu adjoin A kita bagi dengan determinan A ya. Jadi ini lambang dari determinan. Di sini saya sudah kasih keterangan bahwa A pangkat min 1 itu adalah inverse matriks dari A, dan adjoin A itu ADJ A itu adalah adjoin matriks A. Dan ini kalau pakai lambang mutlak ya, nilai mutlak A itu disebutnya, ini lambangnya disebut determinan matriks A. Nah, supaya lebih jelas mengenai inverse matrix, saya kasih contoh soal ya, karena menurut saya di inverse matrix ini lebih gampang kalau langsung diberikan dengan contoh soal seperti itu. Dan di sini misalnya kita disuruh menentukan inverse matrix dari matriks A yang komponennya adalah 1 2 3, 1 3 4, 1 4 3. Nah, di mana matriks A-nya ini adalah matriks yang berordo 3x3. Ya, jadi dia punya anggota dari A11 sampai dengan A33. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan cara tentang mencari determinan matriks di ordo 3x3. Dan ternyata pada saat kita mau mencari inverse matriks, kita juga butuh yang namanya determinan. Sehingga di sini ya saya sudah langsung tuliskan cara mencari determinan matriks A itu adalah kita tuliskan dulu semua komponen dari anggota-anggota di pada matriks A, lalu kita tambahkan dua kolom pertama. Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi dua kolom pertama kita tambahkan. Supaya nanti setiap baris atau setiap diagonal itu mendapatkan 3 deret angka ya. Jadi mereka berpasangan 3-3 seperti itu. Nah, ini kan saya sudah jelaskan ya cara mencari determinannya. Yang dari kiri atas ke kanan bawah diagonalnya itu kita kalikan, lalu nanti kita kurangkan dari yang kanan atas ke kiri bawah. Nah, seperti ini kira-kira kalau misalnya kita lihat atau sama-sama kita lihat video saya yang sebelumnya tentang determinan matriks di ordo 3x3. Nih, jadi yang merah nanti kita kalikan ya dari kiri atas ke kanan bawah, lalu kita kalikan juga lalu kita kurangkan nanti dengan yang garis warna hijau. Jadi kita jumlah dulu semua yang merah nanti, lalu kita jumlah semua yang hijau, lalu nanti kita kurangkan. Nah, berarti kan yang merah ini kan pasangannya 1 3 3, berarti tinggal kita kali saja ya. 1 dikali 3 dikali 3. Berarti hasilnya adalah 9 ya. Jadi saya langsung aja, ini 9 ditambah dengan garis merah yang kedua, berarti 2 4 1, berarti 2 kali 4 kali 1 berarti 8, ditambah dengan 3 dikali 1 dikali 4 berarti 12. Setelah itu kita kurangkan dengan yang hijau ya, berarti 3 dikali 3 dikali 1, kan yang hijau ini ya, 3 kali 3 kali 1 berarti 9, ditambah dengan 1 dikali 4 dikali 4 16, ditambah 2 kali 1 kali 3 itu 6. Ini kita jumlah 9 tambah 8 17 tambah 12 berarti 29 ya. 29 dikurang dengan ini 25 ditambah dengan 6 berarti 31. Nah, hasil determinannya itu adalah negatif 2 ya. Itu hasil dari determinan matriks A-nya. Nah, determinannya sudah kita dapat nih. Dan ternyata di rumusnya itu nggak cuma determinan yang harus kita cari, tetapi kita harus cari juga adjoin A. Nah, adjoin A, cara mencarinya adalah kita harus mencari kofaktornya dulu. Karena adjoin A itu sama seperti transpose matrix, tapi bukan dari transpose matrix dari si matriks A-nya, bukan. Ya, tapi nanti dari si kofaktornya. Jadi kita cari dulu kofaktor dari matriks A-nya. Nah, di sini saya tuliskan nih adjoin A, lalu kita cari kofaktornya masing-masing. Nah, cara mencari kofaktor matriks A itu karena matriks A memiliki anggota dari A11 sampai dengan A33. Jadi kita cari satu persatu. Jadi kita mulai dulu dari yang A11. Nah, A11 ya, A11 itu kita cari komponennya dengan cara, karena A11 itu adalah baris 1 kolom 1, jadi kita anggap
anggota-anggota di baris 1 dan kolom satunya nggak ada. Jadi misalnya kalau saya tutup gini ya, karena nanti karena satu-satu ya, jadi kita ngikutin ini. Kalau di sini A11 berarti baris 1 kolom 1. Jadi ingat ya, barisnya dulu baru kolom. Jadi ini kita anggap nggak ada. Berarti sisanya apa? Sisanya 3, 4, 4, 3 kan gitu ya, ini terlihat. 3, 4, 4, 3. Nah sehingga kita cari determinan dari 3, 4, 4, 3. Jadi saya tuliskan aja di sini angka yang tersisa ketika kita tutup baris 1 dan kolom 1. Itu 3, 4, 4, 3. Sini 3, di sini 4, di sini 4, di sini 3. Nah cari determinannya, ini kan jadi matriks 2 kali 2 ya. Berarti kan cari determinannya tinggal yang dari diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, kita kurang dengan yang dari kanan atas ke kiri bawah gitu kan. Berarti 3 dikali 3 hasilnya 9 dikurang dengan 4 dikali 4 itu 16. Hasilnya adalah minus 7 ya. Minus 7. Hasilnya adalah minus 7. Nah lalu setelah kita dapat A11 kita lanjut ke A12. Nah A12 berarti baris pertama kolom kedua kita hilangkan nih anggotanya. Jadi anggap baris pertama kolom keduanya nggak ada. Jadi kalau saya tutup gini ya, ini yang kolom kedua, ini baris pertamanya saya tutup, tersisalah 1, 1, 1, 4, 1, 3 ya. Jadi terlihat di tinggal 1, 4, 1, 3. Jadi kita tutup aja nih, kita anggap ini nggak ada baris 1 kolom kedua. Jadi tersisa adalah 1, 4, 1, 3. Jadi kita tuliskan di sini 1, 4, 1, 3. Sama kita lakukan hal yang sama, kita cari determinannya. Berarti 1 dikali 3 diagonal ya. 3 dikurang dengan 4 dikali 1 berarti 4 sama dengan negatif 1. Setelah itu kita cari lagi A13. Kalau A13 berarti apa? Baris 1 kolom ketiganya nggak ada. Nih kolom ketiga. Ini kan baris 1, ini kan kolom 3 kan? Tutup. Sisanya 1, 3, 1, 4 ya. 1, 3, 1, 4. Tulis di sini 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4. Sama juga kita kaliin. Berarti 4 dikurang 3 kali 1. Itu 1. Lanjut lagi ke A14. Lakukan hal yang sama juga. A14 nggak ada ya. Karena kan A13 ya, berarti A21. Nah, ini sudah saya ganti ya, jadi A21. Kan nggak ada anggota di baris 1 kolom keempat, kan nggak ada ya kolom keempat ya. Jadi tadi saya salah. Setelah A13 kita langsung ke A21. Kalau A21 berarti baris kedua kolom pertama. Ini baris keduanya anggap nggak ada anggotanya. Kolom pertamanya juga nggak ada. Berarti sisa tinggal 2, 3, 4, 3 kan. Kan baris kedua kolom pertamanya nggak ada. Berarti 2, 3, 4, 3. Itu sama dengan tinggal kita kali. Itu 6 negatif 3 kali 4 12. Hasilnya adalah min 6. Nah itu kita lanjutkan sampai dengan ke A33 nanti. Nah ini kita setelah 21 ke A22. Nah 22 berarti baris kedua kolom kedua nggak ada. Ini baris keduanya sama kolom keduanya nggak ada. Berarti tersisa tinggal 1, 3, 1, 3 gitu kan ya. Ini baris kedua nggak ada, kolom keduanya nggak ada. Jadi 1, 3, 1, 3. Tinggal kita kaliin. 3 dikurang 3 kali 1, 3. Hasilnya 0. Setelah A22, A23. A23 berarti baris kedua, kolom ketiga nggak ada. Ini baris kedua tutup, kolom ketiganya tutup. Ya, ini nggak ada nih. Ini kolom ketiga nggak ada, baris kedua nggak ada. Berarti sisanya tinggal 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Berarti tinggal kita kali, cari determinan. 1 kali 4, 4. Dikurang 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah 2 ya.
Nah 23 udah, berarti lanjut ke A31 ya. A31. A31 berarti baris ketiga kolom pertama nih nggak ada nih. Nih kolom pertamanya nggak ada, baris ketiganya nggak ada. Berarti sisa tinggal 23, 34 ya. 23, 34. Tinggal 2 kali 4, 8 dikurang 3 kali 3, 9. Itu min 1. Lanjut ke A32. A32 berarti baris ketiga kolom kedua ya. Baris ketiga kolom kedua berarti tinggal 1 3 1 4 ya. 1 3 1 4. Berarti 4 dikurang dengan 3. Hasilnya adalah 1. Nah ini tinggal terakhir nih A33. Ini kan nggak muat ya. Saya langsung ke lembar selanjutnya aja. Ini A33. Kalau A33 berarti saya ambil lagi ya. Baris ketiga kolom ketiga. Berarti sisanya tinggal 1 2 1 3. Berarti 1 2 1 3. Sama ya. 1 kali 3 3 dikurang 2 kali 1 2. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah ketemu kofaktornya ya, kalau sudah ketemu kofaktornya. Nah, dari sini nih, ini jangan lupa ya. Kalau ketemu kofaktornya, ini saya gabung aja ya biar ada A33-nya. Jadi nanti kutubnya itu kita buat selang-seling. Kita mulai kutubnya dari yang positif. Kita mulai dari positif, lalu negatif, lalu positif dan seterusnya. Jadi untuk yang A11 ya, untuk yang A11 dia kutubnya positif. Nah berarti untuk yang A12 kutubnya negatif. Negatif ya. Lalu ini positif lagi, ini negatif. Begitu terus sampai A33. Ini negatif. Setelah positif negatif, ini positif. Ini negatif. Yang A33-nya berarti positif. Nah, kalau misalnya dia kutubnya positif ya, berarti misalnya di sini dapat min 7 ya sudah. Min 7 karena min 7 dikali dengan positif ya, min ketemu plus tetap hasilnya negatif maksudnya gitu ya. Min ketemu plus kan tetap hasilnya min. Jadi di sini tetap min 7. Nah, kalau di sini ini kan hasilnya min 1 nih tadi pas kita cari kofaktornya A12, hasilnya min 1. Karena kutubnya negatif, nah berubah jadi positif 1 hasilnya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini kan positif ya, positif 1 dapatnya. Dan sini kutubnya positif ya, udah berarti aman. Nah, ini kan negatif nih hasilnya min 6. Ternyata sini dia dapat kutubnya negatif. Nah, maka min 6 ini berubah jadi positif 6. Ini tetap 0, ini positif ya. Positif dan ternyata dia dapat kutub negatif, berarti berubah jadi negatif 2. Ini tetap ya, karena min 1 min ketemu plus tetap hasilnya min. Ini plus ya, ini plus 1 ketemu di sini kutubnya negatif berarti berubah jadi negatif 1. Dan untuk yang A33 ini kan 1 ya, positif ketemu kutubnya positif. Jadi tetap positif 1. Nah, yang menjadi adjoinnya nanti adalah ini yang saya lingkari warna hijau. Ini juga. Nah, jadi yang saya lingkari warna hijau, ini ketinggalan. Nah, inilah yang menjadi adjoinnya nanti ya. Ini nanti menjadi adjoin. Ini sama ini. Nah, lalu bagaimana format penulisan adjoinnya? Nah, di sini ya ini perlu diingat ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, adjoin itu seperti transpose matrix. Nah, jadi adjoinnya itu dimulai dari A11. Biasanya kan kalau kita tulis matriks secara biasa ya, secara normal,
matriks normalnya itu kan A11 sebelahnya A12 kan ya. Dan sebelahnya lagi A13. Nah, kalau di adjoin enggak, A12-nya ada di bawahnya. Di sini A13. Nah, jadi yang tadinya di baris pertama kita rubah jadi di kolom pertama. Nah, yang di baris kedua kita rubah di kolom kedua. Berarti A21, A22, di sini A23. Lalu di baris ketiga jadi kolom ketiga. A31, A32, A33. Nah, seperti ini cara penulisannya. Tapi ingat anggotanya ini bukan dari sini. Bukan dari matriks awalnya, bukan. Tapi dari sini, adjoinnya tadi. Kofaktornya. Tadi kan kofaktor kita ketemu mencari A11, A12 sampai dengan A33 kan ya. Nah, jadi kita tuliskan anggota-anggota kofaktornya tadi dengan format adjoin seperti ini. Itu maksudnya. Nah, jadi berarti adjoin si A-nya ya, adjoin A-nya ini langsung saya tulis ya. Berarti kita mulai dari A11. A11 tadi ya berapa? -7. Ya, jadi kita mulai dari A11, A12, A13. Jadi kita bikinnya ke bawah, jadi kolom pertama. Ini kan harusnya baris ya. Harusnya kan dia letaknya harusnya di baris. Tapi adjoin dia tuliskan baris pertamanya dirubah jadi kolom pertama. Berarti -7, 1, 1. Berarti saya tulis di sini -7, 1, 1. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke kolom keduanya yaitu dari A21 ke A23. Berarti 6, 0, -2. Di sini 6, 0, -2 ya. Nah, A31-nya tadi kan -1, A32-nya -1, dan A33-nya 1. Nah, inilah adjoin si A-nya. Adjoin A-nya udah ketemu. Dapatlah adjoin A-nya itu adalah -7, 1, 1, 6, 0, -2, dan -1, -1, 1. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Karena tadi kita mau cari inverse matrix ya. Karena kita mau cari inverse matrix. Nah, berarti inverse matrixnya itu tadi seperti rumus ya. Ini saya ambil lagi. Adjoinnya dibagi dengan determinannya. Determinannya udah ada, -2. Ya. Adjoinnya udah ada ini adjoinnya. Nah, berarti kita bisa cari inverse matrixnya. Nah, inverse matrixnya berarti A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Determinan A nya tadi adalah -2. Saya langsung tulis aja. Dikali dengan adjoinnya. Nih adjoinnya. -7, 1, 1, 6, 0, -2, -1, -1, 1. Nah, inilah inverse matrix dari matriks A kalau kita mau cari inverse matrix di ordo 3x3. Boleh nggak kalau misalnya 1 per -2-nya ini kita kalikan 1 per 1? Boleh aja, nggak jadi masalah. Seperti ini pun juga boleh. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya A inverse-nya itu ditulisnya begini, jadi -1 per 2. Karena kan 1 dibagi -2 kan min setengah ya. Dikali dengan adjoinnya, ditulis lagi. -7, 6, -1, 1, 0, -1, 1, -2, 1. Nah, seperti inilah kira-kira cara kita mencari inverse matrix di ordo 3x3. Yang pertama kita harus cari determinannya dulu, lalu kita cari adjoinnya dengan menggunakan kofaktor dan minor. Seperti itu.